Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan anak. Perkenalkan, nama saya Desinda Mardiana, NIM 20 11 10 24 13 16 1, kelas 4B, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Definisi KPSP adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Salah satu cara deteksi dini penyimpangan perkembangan anak dengan menggunakan KPSP. Hal yang dipantau dalam deteksi dini penyimpangan perkembangan anak dengan menggunakan KPSP meliputi motorik kasar atau gerak kasar, motorik halus atau gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Tujuan KPSP dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Kegiatan atau jadwal pra-screening perkembangan anak dilakukan rutin setiap 3 bulan pada anak kurang lebih 24 bulan dan tiap 6 bulan pada usia 24-72 bulan. Secara umum, tindakan screening pemeriksaan perkembangan anak menggunakan kuesioner atau KPSP dilakukan pada anak usia 3-72 bulan. Apabila orang tua datang dengan keluhan anak yang mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur screening, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur screening yang lebih muda dan dianjurkan untuk kembali sesuai dengan waktu pemeriksaan umurnya. Alat atau instrumen terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah formulir KPSP menurut umur. Formulir ini berisi 9-10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP anak umur 0-72 bulan. Alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincing, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, kismis, kacang tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0,5-1 cm. Cara menggunakan KPSP. Pada waktu pemeriksaan atau screening, anak harus dibawa. Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal bulan dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari dibulatkan menjadi 3 bulan. Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. KPSP terdiri ada 2 macam pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak. Contoh, dapatkah bayi makan kue sendiri? Kedua, perintah kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Contoh, pada posisi bayi Anda terlentang, tariklah bayi dan pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk. Interpretasi hasil. Hitunglah berapa jumlah jawaban ya. Jawaban ya bila ibu atau pengasuh menjawab, anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya. Jawaban tidak bila ibu atau pengasuh menjawab, anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu pengasuh anak tidak tahu. Jumlah jawaban ya sama dengan 9 atau 10 perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Jawaban ya sama dengan 7 atau 8 perkembangan anak meragukan atau M. Jumlah jawaban ya 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Untuk jawaban tidak, perlu dirinci jumlah jawaban tidak menurut jenis keterlambatan atau gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Intervensi. Bila perkembangan anak umur S, lakukan tindakan berikut. Beri pujian kepada ibu karena telah mengasuh anaknya dengan baik. Teruskan pola asuh anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Beri stimulasi perkembangan anak setiap saat sering mungkin sesuai dengan umur dan kesiapan anak. Ikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan di posyandu secara teratur sebulan sekali dan setiap ada kegiatan bina keluarga. Jika anak sudah memasuki usia prasekolah 36-72 bulan, anak dapat diikutkan pada kegiatan di pusat pendidikan anak usia dini atau PAUD, kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Lakukan pemeriksaan atau screening rutin menggunakan KPSP setiap 3 bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 24-72 bulan. Selanjutnya, bila perkembangan anak meragukan atau M, melakukan tindakan berikut. Beri petunjuk pada ibu agar melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi setiap saat dan sesering mungkin.
Ajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi perkembangan anak untuk mengatasi penyimpangan atau mengejar ketertinggalan. Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangannya dan melakukan pengobatan. Lakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan umur anak. Jika hasil KPSP ulang jawaban ya tetap 7 atau 8, maka kemungkinan ada penyimpangan atau P. Selanjutnya, bila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan atau P, lakukan tindakan berikut: merujuk ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan pergerakan atau perkembangan atau gerak dasar. Ini adalah dokumentasi KPSP. Yang pertama yaitu anak umur 36 bulan, yang kedua anak umur 72 bulan. Kesimpulannya, pada responden pertama yaitu anak 36 bulan, anak mampu melakukan 10 pemeriksaan pada kuesioner pre-screening yang disediakan, maka perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya atau S. Pada responden kedua yaitu anak 72 bulan, anak mampu melakukan 9 pemeriksaan pada kuesioner pre-screening yang disediakan, maka juga perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya atau S. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.